Ya, baik. Untuk kelompok 4A boleh di share screen materi presentasinya. Udah di screenshot belum? Izin jawab belum, Ibu? Screenshot dulu ya. Untuk kelas 4A boleh di raise hand dulu ya sama on cam untuk di screenshot. Ibu Puji juga boleh di raise hand, Ibu. Ah, saya raise hand juga. Iya, Ibu, biar muncul. Oh. Izin untuk Mbak. Eh, buat kelas B boleh raise hand ya. Jenny itu kemana Jenny? Jenny Chandra. Ini kelas B sekarang, kamu A. Turunkan itu. Kedengaran nggak Chandra itu? Untuk kelas B sudah Ibu. Ya, oke. Silakan untuk kelompok A menampilkan. Nanti sama si Pak Apri ya? Iya. Yang lima. Yang lima Bu, kami ke sana nanti. Udah jadi. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Pujiati, selaku dosen mata kuliah keperawatan gerontik non akut, dan juga kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelum mulai presentasi hari ini, perkenalkan saya Rizka sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok kelompok 3 yang akan memaparkan materi perubahan fisik, psikologis, psikososial, dan spiritual yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan juga eliminasi. Kemudian ada pun nama kelompok dari kelompok 3, bisa di next slide. Jauh banget di sana di pojok, bannya kan udah di bawah. Ai Indrani Rapika Pratiwi, Dea Wisma Linda, Dimas Pramudito, Fitria Nanda Ramadanti, Kaila Kamila, Najwa Afifah. Untuk kelompok bisa dimulai untuk pemaparan materi presentasinya.
Baik, yang pertama di sini ada tabel of content. Jadi di sini kelompok 3 bakal membahas tentang definisi lansia, proses menua, perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Terus ada kebutuhan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Dan ada perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan ada perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi. Permanen kan? Oh gitu. Iya. Ini apa ya? Bu Mariana nih, Bu. Gimana tuh Bu Mariana? Ya. Jadi Bu Mariana beliau itu kan kayaknya. Oh iya, jadi ketemu saya kemarin itu di situ. Jadi di sini ada definisi lansia. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif. Merupakan proses penurunan daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar tubuh. Di situ masih ada Mariana gitu. Tapi belum permanen. Ya. Iya, dia bisa. Atau coba saya WA Mbak. Ya, Ayo terus, gimana ini? Kok stagnan? Mohon ditunggu Kendala. sebentar, Ibu, ada kendala jaringan. Boleh di next slide. Nah, di sini ada proses menua. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses panjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 3 tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Baik, selanjutnya ada perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Yang pertama ada perubahan fisik. Yang pertama itu ada pencernaan dan metabolisme, yaitu produksi kemunduran fungsi dan nyata karena kehilangan gizi, indera pengencat menurun, rasa lapar menurun, kepekaan menurun, liver atau hati makin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan dan berkurangnya aliran darah. Lalu ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini terjadi perubahan signifikan. Banyaknya fungsi yang mengalami kemunduran. Contohnya ada laju filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. Lalu penurunan nafsu makan, ada masalah gigi dan mulut, kondisi gigi yang buruk atau penurunan produksi air liur dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengunyah dan menelan makanan. Lalu ada yang kedua ada perubahan psikologis. Perubahan psikologis ini dibagi menjadi 3. Ada perubahan mood. Pada lansia mungkin mengalami perubahan mood seperti depresi, kecemasan, atau stres yang dapat mempengaruhi nafsu dan pola makan mereka secara keseluruhan. Lalu ada perubahan persepsi terhadap makanan. Perubahan persepsi ini dalam persepsi rasa dan aroma makanan dapat mempengaruhi selera makan mereka dan kemampuan untuk menikmati makanan. Lalu yang terakhir ada gangguan memori. Masalah kognitif seperti gangguan memori dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengingat jadwal makan dan mengatur diet mereka. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada perubahan psikososial. Yang pertama ada isolasi sosial. Lansia yang mengalami isolasi sosial mungkin memiliki kurangnya dukungan sosial dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam makanan bersama atau aktivitas sosial yang dapat
mempengaruhi keinginan mereka untuk makan dengan baik. Yang kedua, ada perubahan dalam peran sosial. Perubahan dalam struktur keluarga dapat mempengaruhi rutinitas makan mereka dan motivasi untuk memasak atau makan dengan baik. Selanjutnya ada perubahan spiritual. Yang pertama ada makna hidup dan tujuan hidup. Lansia mungkin mengalami refleksi spiritual atau mencari makna hidup yang baru yang dapat mempengaruhi pola makan dan nutrisi mereka. Yang kedua ada refleksi spiritual. Lansia sering melakukan refleksi spiritual yang mendalam yang dapat mempengaruhi prioritas mereka terhadap nutrisi dan keinginan untuk menjaga kesehatan secara holistik. Yang ketiga ada perubahan dalam praktik agama. Aktivitas keagamaan yang berkurang atau perubahan dalam keyakinan spiritual mereka dapat mempengaruhi rutinitas sehari-hari termasuk dalam pola makan. Next. Selanjutnya ada kebutuhan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Yang pertama ada kebutuhan fisik, yaitu nutrisi seimbang. Contohnya, pastikan lansia mendapat makanan yang kaya akan nutrisi. Lalu selanjutnya ada pola makan yang teratur. Mendorong pola makan teratur dengan jadwal yang konsisten membantu mempertahankan energi dan kesehatan pencernaan. Lalu yang ketiga ada penyesuaian tekstur makanan. Jika diperlukan, sesuai tekstur makanan untuk memfasilitasi proses pengunyahan dan menelan yang lebih mudah. Lalu selanjutnya ada asupan cairan yang cukup. Pastikan lansia cukup minum untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua ada kebutuhan psikologis. Yang pertama dukungan emosional. Berikan dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi perubahan mood seperti depresi atau kecemasan yang dapat mempengaruhi selera makan mereka. Yang kedua ada stimulasi mental. Berikan stimulasi mental dengan aktivitas yang sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga ada edukasi tentang nutrisi. Berikan informasi yang jelas dan sesuai tentang pentingnya nutrisi dan dampaknya terhadap kesehatan mereka. Lalu yang ketiga ada kebutuhan psikososial. Yang pertama ada pengelolaan isolasi sosial. Upayakan untuk mengurangi isolasi sosial dengan memfasilitasi interaksi sosial baik melalui keluarga, teman, atau kelompok dukungan. Yang kedua ada peran sosial yang aktif. Dorong partisipasi dalam aktivitas sosial atau kelompok masyarakat untuk menjaga peran sosial mereka yang aktif dan motivasi untuk menjaga kesehatan. Yang keempat ada kebutuhan spiritual, yaitu mengenal dan memahami keyakinan dan kepercayaan yang dianut lansia. Lalu yang terakhir ada memberi motivasi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Next slide. Kemudian ada pengertian perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi bagi tubuh merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting terutama pada lansia. Kondisi lansia pada umumnya akan mengalami penurunan. Hal ini karena kecepatan metabolisme dan massa tubuh mereka yang menurun. Selain itu, organ lansia juga tak lagi bekerja sama seperti saat usia produktif. Kemudian perubahan ini diawali dengan penurunan fungsi indera perasa dan penciuman. Hal tersebut membuat para lansia kesulitan dan terjadilah penurunan nafsu makan. Selanjutnya ada perubahan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada lansia, di mana perubahan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada lansia ini menyebabkan gangguan seperti penurunan alat penciuman dan pengecapan, pengunyahan yang kurang sempurna, gigi yang tidak lengkap, dan serta susah buang air besar. Perubahan yang pertama itu ada di rongga mulut, di mana lansia mengalami kehilangan gigi yang menyebabkan kesulitan mengunyah, lalu berkurangnya sekresi, kualitas dan komposisi saliva, serta menyebabkan mulut kering. Selanjutnya yang kedua ada kerongkongan, di mana kontraksi otot pada gerakan peristaltik berkurang, yang menyebabkan durasi yang meningkat sehingga pengosongan kerongkongan menjadi semakin lama. Yang ketiga ada lambung. Jadi di lambung ini pada lansia terjadi penurunan sekresi asam lambung yang menyebabkan penurunan absorpsi vitamin B12 serta melambatnya pengosongan makanan di lambung yang mengakibatkan rasa kenyang dan menurunnya nafsu makan. Di mana lambung ini juga rentan terluka karena berkurangnya sekresi mukus pelindung. Yang keempat ada usus lalu terjadi penyusutan luas permukaan karena berkurangnya tinggi villi, tetapi tidak mempengaruhi penyerapan nutrien secara signifikan. Bakteri dalam usus meningkat disertai menurunnya nodul yang berperan dalam sistem imun, yang menyebabkan kembung serta malabsorpsi. Kemudian yang
kelima ada pankreas, terjadi penyusutan jaringan yang menyebabkan fungsi sekresi enzim protease dan lipase berkurang. Ia mempengaruhi kemampuan usus halus untuk mencerna makanan. Terus besar, terjadi perubahan otot, pengkerutan dinding usus, ditambah berkurangnya neurotransmitter serta reseptornya, yang menyebabkan pergerakan feses menurun sehingga buang air besar menjadi sulit dan beresiko konstipasi, dan juga ambeien ketika mengejan terlalu kuat, lalu menambah tekanan bagi dinding usus yang melemah. Ya, selanjutnya ada pengertian perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi. Eliminasi ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang esensial, serta berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Eliminasi ini berperan penting karena untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis melalui pembuangan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Penurunan kontrol eliminasi ini adalah hal yang termasuk yang biasa ditemukan pada sebagian besar lansia dikarenakan terjadinya penurunan tonus otot serta gangguan kontrol syaraf dan perubahan saluran kemih bagian bawah yang berkaitan dengan usia sehingga peristaltik menjadi Ya, selanjutnya ada perubahan yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama eliminasi urin, yang kedua ada eliminasi fekal. Nah, pada eliminasi urin itu adalah adanya penurunan tonus otot vagina dan otot pintu saluran kemih atau uretra. Lalu ada otot-otot pada lansia menjadi lemah. Kemudian ada perubahan lemak uterus akan menarik otot-otot pada vagina, terutama pada perempuan. Uh, kemudian ada fungsi sphincter yang terganggu, yaitu uh, adanya pada cincin otot yang mengalihkan laju aliran eh, atau saluran dalam tubuh itu terganggu. Lalu ada fungsi otak besar yang terganggu. A- Kemudian ada infeksi munculnya banyak bundar bagi individu lansia. Lalu yang kedua eliminasi fekal, yaitu gangguan saluran pencernaan bisa berupa perubahan eliminasi fekal yang dikarenakan adanya uh, yaitu ada penurunan motilitas usus karena menurunnya peristaltik dan juga tekanan otot dibandingkan usus, dan juga ada penyerapan yang ya, mungkin itu aja presentasi dari kelas A. Saya kembalikan ke moderator. Dari kelas B boleh. Ya, untuk kelas B, anggota kelompoknya ada bisa di next slide. Ada Adinda Avianti, ada Anissa Nurilia, ada Kanza Amanda, ada Lani Frida Yuni, Niken Sri Ambarwati, Kori Aina Taskia, dan juga Tari Saliani. Untuk kelas B boleh dipaparkan materi yang belum dipaparkan. Yang pertama,
Yang pertama, di sini kita akan membahas perubahan psikologi yang terjadi pada lansia. Next. Perubahan psikologis pada lansia meliputi short-term memory, frustasi, kesepian, takut kehilangan, kebebasan, takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi, dan kecemasan. Nah, saya akan menjelaskan short-term memory. Short-term memory itu memori atau ingatan jangka pendek. Sedangkan takut kehilangan kebebasan itu adalah takut kehilangan pada lansia yang merujuk pada beberapa hal. Yang pertama ini bisa berarti ketakutan untuk kehilangan kemampuan fisik atau kesehatan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan mandiri. Lansia seringkali takut akan ketergantungan pada orang lain jika mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau merawat diri sendiri, melakukan ADL-nya. Yang kedua ini takut kehilangan kebebasan juga bisa berarti ketakutan akan kehilangan kontrol atau atas keputusan mereka sendiri, seperti dalam hal keuangan, kesehatan, atau kehidupan sehari-hari. Proses penuaan sering kali melibatkan perubahan dalam kekuatan dan otonomi yang dapat membuat seseorang merasa tidak lagi memiliki kendali penuh atas kehidupan mereka. Bagi lansia, kebebasan adalah salah satu hal yang sangat berharga karena mungkin merupakan satu-satunya aspek dari kehidupan mereka yang masih bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Oleh karena itu, ketakutan kehilangan kebebasan bisa menjadi masalah emosional yang signifikan bagi banyak orang lanjut usia. Nah, kalau yang perubahan keinginan ini seiring bertambahnya usia, prioritas seseorang bisa berubah. Misalnya keinginan untuk fokus pada keluarga, kesehatan, atau kegiatan sosial bisa menjadi lebih penting dibandingkan dengan pencapaian karir atau pencapaian material. Lansia belum. Lansia dengan masalah gangguan nutrisi biasanya akan mengalami kesulitan dalam pengaturan pola makan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, sehingga bisa saja menyebabkan lansia mengalami depresi. Selanjutnya di sini ada masalah-masalah yang muncul akibat perubahan psikologis pada lansia. Yang pertama itu ada kesepian. Jadi seseorang merasa sendirian, tidak mendapat dukungan dari orang lain di sekitar mereka. Yang kita tahu ya kalau misalkan lansia itu kan misalnya dia punya anak gitu ya, anaknya mungkin udah berkeluarga sendiri, jadi si lansia ini merasa kesepian gitu. Yang kedua ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini pada lansia disebabkan oleh insomnia, sering terjaga karena suara binatang atau kebisingan. Nah, lansia ini sering mengalami gangguan tidur karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena kesehatan fisik. Masalah kesehatan seperti nyeri kronis, penyakit kronis seperti kayak misalnya diabetes atau penyakit jantung, itu tuh dapat mengganggu tidur lansia. Terus yang kedua, selain kesehatan fisik, ada perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal juga yang terjadi selama penuaan itu juga dapat mempengaruhi pola tidur dari lansia. Terus yang ketiga itu karena gangguan kesehatan mental, kayak misalnya depresi atau kecemasan. Itu tuh apa ya bisa menyebabkan faktor utama yang menyebabkan lansia ini tuh jadi ada gangguan pada tidurnya gitu. Lansia yang mengalami depresi ini dapat menunjukkan pola tidur yang berbeda-beda tergantung dari individunya sendiri. Jadi ada beberapa lansia yang emang kalau lagi depresi tuh yang jadinya tidur terus-terusan atau hipersomnia namanya atau enggak dia malah gara-gara depresi dia jadi nggak bisa tidur atau insomnia. Terus ada faktor karena obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat-obatan untuk mengelola kondisi kronis mereka. Jadi kayak semakin bertambah usia, semakin banyak juga kan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, makin banyak juga obat-obatan yang kita konsumsi gitu, yang lansia konsumsi. Nah, si obat-obatan ini bisa memiliki efek samping, jadinya bisa menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Kemudian selanjutnya ini ada demensia. Demensia ini adalah gangguan yang mempengaruhi otak dan cara berpikir serta berperilaku karena kerusakan sel saraf di dalam otak. Terus selanjutnya ada kecemasan. Gejala kecemasan ini muncul secara terus dan secara berulang. Nah, faktor dari kecemasan pada lansia juga ada beberapa. Yang pertama itu adanya perubahan hidup. Yang paling besar tuh kayak misalnya lansia pensiun. Kayak yang dulunya mungkin ngejar apa ya kayak kerja 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 terus tiba-tiba waktu pas lansia jadi pensiun itu bisa menyebabkan kecemasan juga gitu pada lansianya. Selain pensiun juga ada kehilangan dari partnernya atau dari pasangan gitu. Yang kedua, kesehatan fisik. Masalah kesehatan fisik seperti penyakit kronis juga akan membuat kecemasan pada lansia. Jadi selain mengganggu pola tidurnya juga bisa menyebabkan kecemasan daripada lansia.
Terus yang ketiga ada kekhawatiran tentang kemandirian. Lansia ini sering mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk tetap mandiri, terutama jika mereka mengalami penurunan fisik atau kesehatan yang signifikan. Kecemasan ini dapat meningkat jika mereka merasa bergantung pada orang lain. Jadi tuh lansia kayak selalu ngerasa apa ya? Dia tuh takut gitu loh untuk bergantung pada orang lain, kayak cemas untuk dia bakal ngerepotin orang kayak gitu. Terus ini selanjutnya ada depresi. Depresi itu ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Selanjutnya yang terakhir itu ada panik. Panik itu merupakan perasaan takut luar biasa terhadap suatu kejadian. Next. Perubahan psikologi seperti masuk berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi pada lansia. Kecemasan dan stres dapat mengakibatkan kehilangan fungsi sensorik seperti fungsi pengecapan dan penciuman sehingga nafsu makan lansia menurun dan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Menurut Whitbrown 2000, sama stres emosional, proses pencernaan dipercepat dan gerakan peristaltik meningkat. Efek samping peristaltik yang meningkat antara lain diare dan diastasi gas. Apabila lansia mengalami depresi, sistem saraf otonom akan memperlambat impuls saraf yang akan menurunkan peristaltik yang menyebabkan lansia mengalami depresi. Maka penting kita sebagai perawat untuk tetap menjaga kesehatan mental lansia dan meningkatkan keluarga dari lansia untuk selalu memotivasi atau menyemangati lansia untuk menjalani sisa kehidupannya secara berkualitas karena peran dan dukungan keluarga sangat penting mentalnya. Masalah akibat perubahan psikologis pada lansia. Yang pertama itu mengenal masalah yang sedang dihadapi. Kedua, memiliki keyakinan dalam memandang masalah. Ketiga, menerima proses penuaan. Keempat, memberikan nasihat dan pandangan. Kelima, beribadah secara teratur. Enam, terlibat dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Sabar dan tawanan mempertahankan. Selanjutnya ada penanggulangan selanjutnya ada perubahan sosial yang terjadi pada lansia. Semacam perubahan sosial yang terjadi pada lansia itu yang pertama ada transisi peran, yaitu ini bisa mengakibatkan perubahan dalam rutinitas harian dan juga interaksi sosial. Yang kedua itu ada jaringan sosial. Biasanya lansia akan mengalami isolasi sosial baik karena kehilangan pasangan, teman sebaya, atau kurangnya akses terhadap aktivitas sosial. Yang ketiga itu ada perubahan ekonomi. Tidak semua lansia itu memiliki ekonomi yang bagus kan skala pensiun. Nah, tergantung ada beberapa baik masa pensiun dan selanjutnya Selanjutnya ada ini ya hubungan perubahan psikolog. Perubahan sosial juga dapat menyebabkan gangguan psikososial seperti merasa kesepian, depresi, dan gangguan cemas. Hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi dan eliminasi pada lansia. Lansia itu biasanya cenderung gak nafsu makan ketika cemas, kemudian merasa kesepian dan mengalami perubahan diri. Hal ini berpengaruh dalam pemenuhan nutrisi karena asupan tubuhnya itu bisa jadi kurang. Faktor atau masalah sosial pada lansia seperti pensiun, kehilangan pasangan hidup, atau yang lainnya bisa menyebabkan kecemasan. Bahkan ada juga yang sampai ke depresi. Pada lansia yang nantinya berpengaruh terhadap perubahan sistem eliminasi pada lansia. Apabila lansia mengalami depresi, sistem saraf otonom akan memperlambat impuls saraf dan dapat menurunkan gerak peristaltik yang nantinya menyebabkan lansia mengalami konstipasi. Selain mengalami konstipasi, selama stres emosional, proses pencernaan juga dipercepat dan gerakan peristaltik meningkat. Efek samping dari peristaltik yang meningkat itu ada diare dan distensi gas. Selanjutnya,
cara menanggulangi masalah akibat perubahan sosial pada lansia itu memiliki pandangan atau wawasan, kemudian saling mengunjungi dan melakukan kegiatan rekreasi. Saling mengunjungi itu mungkin antara lansia dengan temannya dan dengan keluarganya melakukan kegiatan rekreasi juga itu kan antara lansia dengan keluarganya itu bisa dilakukan. Selanjutnya, perubahan spiritual yang terjadi pada lansia. Baik, selanjutnya ada perubahan spiritual yang terjadi pada lansia. Perubahan spiritual pada lansia ditandai dengan semakin matangnya lansia dalam kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang terintegrasi dalam kehidupan dan tindak sehari-hari menurut Nugroho tahun 2017. Nah, perubahan spiritual yang matang berperan aktif dalam kehidupan maupun merumuskan arti dan tujuan keberadaannya dalam kehidupan. Iya, yang Iya, yang selanjutnya ada Iya, yang selanjutnya ada hubungan perubahan spiritual dengan kebutuhan nutrisi dan eliminasi pada lansia. Gomez dan Fisher menyatakan bahwa kesejahteraan spiritual adalah suatu keadaan yang merefleksikan perasaan positif, perilaku dan kognisi dari hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, serta hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya di sini ada dengan adanya perubahan spiritual pada lansia bisa terjadi juga perubahan pada kebutuhan nutrisi dan eliminasinya. Contohnya itu yang pertama uh, banyak banyak lansia mengalami refleksi yang lebih mendalam tentang makna hidup, tujuan mereka dan persiapan menuju akhir hidup. Hal ini bisa membuat mereka kurang tertarik pada hal-hal duniawi termasuk makanan atau mungkin menghadapi kekhawatiran tentang kematian yang dapat mengganggu nafsu makan mereka. Yang kedua itu ada perubahan dalam keyakinan atau praktik keagamaan yang mendalam. Yang mendalam dapat mempengaruhi pola makan lansia. Misalnya itu kayak mereka mungkin memilih untuk berpuasa lebih sering atau mengubah diet mereka sesuai dengan ajaran agama atau spiritualitas baru yang mereka anut. Terus yang ketiga itu ada lansia yang mengalami perubahan dalam prioritas dan fokus hidup mereka. Misalnya kayak lansianya ini jadi lebih banyak waktu yang mereka habiskan untuk aktivitas keagamaan, mengalami perubahan dalam rutinitas harian mereka. Hal ini dapat mempengaruhi pola eliminasi karena perubahan dalam rutinitas sehari-hari. Hal ini dapat mempengaruhi pola Ini kan yang serius. Selanjutnya, hal ini dapat mempengaruhi pola eliminasi karena perubahan dalam rutinitas sehari-hari. Tolong keluar kamu nih kan. Ganti yang lain. 4B. Siapa? Ini kan nanti menghadap saya. Ganti Kori, silakan Kori. Atau siapa itu? Ya ini jadi hal ini tuh dapat mempengaruhi pola eliminasi karena perubahan dalam rutinitas sehari-hari dapat mempengaruhi ritme alami tubuh termasuk itu pola buang air besar. Nah, yang terakhir ini ada perubahan dalam praktik keagamaan dapat mempengaruhi pola eliminasi dari lansia. Jadi kayak eh misalnya kayak pola lakukan secara teratur atau perubahan dalam jenis makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi frekuensi atau konsistensi dari buang air besar seperti itu. Selanjutnya, ya sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Ya,
untuk pemaparan dari dua kelompok, dari kelas A dan kelompok kelas B. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di raise hand atau melalui chat. Silakan moderator dipimpin. Ya, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau melalui chat room ya. Untuk Stefani Carolina, boleh di-unmute. Ya, izin masuk moderator, izin bertanya kepada kelompok kelas 4A. Pertanyaan saya itu, apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan seorang lansia? Ya, baik. Terima kasih Stefani atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Yeni Chandra, boleh unmute. Izin ya, ini boleh diulang pertanyaannya. Tadi yang tanya siapa, Rizka? Tadi yang nanya ya ini Ibu, tapi suaranya kurang terdengar Ibu. Oh, oke. Kalau yang nggak terdengar nggak usah deh. Yang lainnya. Ada Atika, ada Galuh nih, ada 2 orang. Ya, Ini sekarang ditunjuk siapa? Iya Ibu. Selanjutnya untuk Galuh Fitri boleh di-unmute. Ya, terima kasih moderator. Saya Galuh Fitri dari kelas A, izin bertanya kepada kelompok kelas A. Apa saja makanan sehat yang kira-kira dianjurkan untuk lansia? Karena seperti yang kita tahu kan semakin tua semakin banyak juga ya pantangan makanannya yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi bisa disebutkan apa aja makanan sehat yang dianjurkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Untuk Atika, Izin bertanya untuk pada kelompok eh, otot untuk eliminasinya itu menyebabkan nggak bisa menahan eliminasinya itu. Nah, hal itu juga pasti kan berpengaruh ke sisi psikologisnya kan yang menyebabkan lansia itu bisa ansietas, terus bisa mengalami harga diri rendah gitu, terus berujung pada gangguan ke sosialnya. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita seharusnya sebagai perawat itu menyikapi hal ini? Terima kasih. ya baik, terima kasih untuk Atika. Untuk Kiai di-unmute lagi. Untuk kelompok presentasi yang sudah memiliki jawaban, boleh langsung on mic ya. Untuk ini kalau ada kendala boleh melalui chat room.
Ya, sekali lagi untuk kelompok, jika ingin menjawab silakan di on mic ya. Untuk Fitrian Anda dipersilakan. Masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Stefani Carolina. Yang pertanyaannya itu apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan fisik pada lansia? Mungkin dari kelompok jawabannya itu seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan tadi ya, setiap lansia pasti memiliki penurunan pada bagian organ-organ tubuhnya. Saat ini memang tidak ada obat yang bisa menghentikan proses penuaan, karena semua itu kan terjadi secara alamiah. Namun ada cara yang mudah untuk dilakukan perlambatan agar proses penurunan fungsi organ pada lansia itu terjadi, yaitu yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu yang kedua, rajin berolahraga. Contohnya itu seperti senam lansia atau jalan santai. Kemudian istirahat yang cukup dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin secara lansia. Mungkin dari kelompok jawabannya cukup segitu, moderator. Apakah sudah jelas? Itu ada yang ke atas, Miss Rina. Miss Rina boleh on mic. Baik, izin moderator menjawab pertanyaan dari Gali. Itu ada juga manfaat yang diberikan untuk lansia karena kan lansia udah banyak tantangannya ya semakin menusia. Jadi karena lansia juga banyak tantangan makan dan penyakit juga. Jadi pertama itu untuk asupan lemak, asupan lemak jenuh itu harus dikurangi seperti daging merah, terus makanan-makanan jeroan, olahan susu. Nah, jadi makanan lemak jenuh ini bisa diganti menjadi jenuh seperti ada ikan, ada kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, atau ada minyak zaitun juga. Nah, lalu untuk konsumsi garam juga perlu dikurangi karena tingginya konsumsi garam itu dapat memicu risiko tekanan darah yang tinggi. Lalu lansia juga perlu mengkonsumsi protein yang sangat penting untuk menjaga ketahanan otot dan mencegah sarkopenia atau hilangnya massa otot. Suaranya nggak jelas ya, Miss Rina, suaranya nggak jelas. Ibu, apakah sudah jelas suaranya? Sekarang jelas, silakan. Saya lanjut Ibu, izin. Lalu dapat membantu menggunakan kalsium bagi lansia. Lalu konsumsi kalium juga sangat penting untuk menjaga kadar natrium agar tidak berlebih dalam tubuh. Pada lansia yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, konsumsi makanan yang mengandung kalium juga dapat membantu lansia menjaga tensi darah tetap stabil. Jadi ada beberapa contoh makanan yang mengandung kalium, yaitu ada kentang, pisang, bayam, tomat, susu, brokoli, apel, selada, dan lain-lain. Lalu lansia juga perlu mengurangi makanan yang digoreng. Nah, jadi lebih baik alternatifnya itu makanan bisa dipanggang, dibakar, atau dikukus dan direbus. Lalu lansia juga perlu konsumsi perbanyak serat untuk mengatasi gangguan yang berkaitan dengan penuaan seperti konstipasi dan diabetes. Apakah sudah jelas, Jaluk? Siapa yang tadi tanya ya? Itu tentang makanan ya, makanan-makanan lansia. Di antaranya, kalau kita dulu tinggi serat, kalau untuk lansia rendah serat, ya, supaya mudah untuk
dicerna, kemudian juga untuk diserap. Kemudian makanan-makanan yang tidak keras ya, tetapi lembut, ya, jangan keras, kemudian lembut, dan bervariasi makannya. Kemudian kalau sayuran-sayuran itu dipotongnya yang bagus ya, jangan sampai kangkung dipotong-potong panjang sehingga dia istilahnya keloloten, tahu keloloten? Jadi nggak bisa masuk dikonsumsi oleh apa neneknya. Jadi harusnya dipotongnya pendek-pendek, seperti kacang panjang dipotong pendek-pendek. Juga kangkung pendek-pendek, ya. Jangan sampai saya lihat di daerah sini Bekasi itu kalau motongin kangkung agak panjang-panjang sehingga bisa keloloten. Begitu juga bihun, makan bihun mie juga bisa keloloten. Maka dari itu dipotong-potong, ya gitu. Kalau Anda kan senangnya langsung panjang, Indomie panjang gitu. Kalau lansia tidak ya. Nah, mie sama bihun berbeda. Kalau bihun lebih sulit ya untuk ditelan gitu. Ya. Jangan yang keras-keras. Kemudian jangan sampai lansia suruh masak. Karena lansia sudah ada perubahan daripada rasa. Sehingga nanti bisa kasinen, bisa kemanisan, tidak ada rasa juga bisa. Ya. Udah, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nisrina udah jelas ya tadi ya? Udah kamu menjelaskan ya tentang Izin menjawab, iya Ibu. Saya tadi menjawab. Selanjutnya untuk Niken, Ya, izin masuk, Mot. Saya Niken, perwakilan dari kelompok, izin menjawab dari pertanyaan dari Atika, yaitu pertanyaannya, kalau lansia itu kan otot untuk eliminasinya sudah melemah, yang bisa saja menyebabkan tidak bisa menahan eliminasinya. Hal itu juga pasti berpengaruh pada sisi psikologisnya yang menyebabkan dia ansietas, lalu mengalami harga diri rendah berujung pada gangguan sosialnya. Lalu gimana sih sikap kita sebagai perawat untuk menyikapi hal tersebut gitu. Sebelumnya ini sebenarnya ada jawabannya di slide ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, di sini ada cara penanggulangan masalah akibat perubahan psikologis pada lansia. Yang di sini yang pertama ada pengenalan masalah yang sedang dihadapi, terus menerima proses penuaan dan memberi nasihat dan pandangan. Jadi sebagai perawat tuh kita penting untuk menangani masalah ini dengan pendekatan holistik yang melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial. Nah, beberapa langkahnya itu yang pertama itu ada pendekatan empati dan pengertian. Nah, ini tuh menunjukkan empati dan pemahaman terhadap kondisi dari lansia gitu. Jadi kita harus kayak dengerin keluhan lansia tanpa kita tuh menghakimi si lansia itu gitu. Jadi kita harus apa ya kayak terbuka gitu sama lansianya. Kemudian yang kedua ada penilaian dan pengelolaan fisik. Kita harus melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi fisik lansia, termasuk fungsi otot dan fungsi dari sistem eliminasinya gitu. Terus kita bisa mempertimbangkan intervensi medis seperti misalnya terapi fisik untuk menguatkan otot atau penggunaan alat bantu seperti kateter kalau misalkan jika diperlukan gitu. Terus yang ketiga itu ada edukasi dan pelatihan. Nah, edukasi ini nggak cuma untuk lansianya aja, tapi juga untuk si keluarganya. Jadi, edukasiin ke keluarga dan juga lansia mengenai kondisi si lansia tersebut gitu. Nah, ini sama kayak poin yang pertama, mengenal masalah yang sedang dihadapi. Jadi, kita harus edukasiin ke lansia dan keluarga, kayak cara-cara untuk mengelolanya, kayak pentingnya menjaga kebersihan. Terus kita juga bisa berikan pelatihan tentang teknik latihan otot, panggul yang dapat membantu mengurangi masalah dari eliminasi tersebut. Selanjutnya teman saya mungkin bisa
Ya, selanjutnya itu ya sebelumnya saya Kanza melanjutkan jawaban dari Niken. Yang keempat itu ada pengelolaan psikologisnya lansia. Sikap kita sebagai perawat itu bisa mengajak lansia untuk berbicara mengenai perasaan mereka dan ciptakan lingkungan yang mendukung. Terus jika diperlukan, rujuk lansia ke psikolog atau konselor untuk mendapatkan bantuan yang lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima itu ada dukungan sosial. Sikap kita sebagai perawat itu bisa melibatkan lansia dalam kegiatan sosial yang sesuai untuk meningkatkan rasa harga diri dan mengurangi isolasi sosial. Dorong keluarga dan teman untuk memberikan dukungan dan keterlibatan. Terus selanjutnya itu ada rencana perawatan yang individual. Kita bisa membuat rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia itu sendiri. Karena setiap orang kan memiliki kebutuhan dan respon yang berbeda, sehingga penting untuk membuat rencana yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Selanjutnya itu ada penggunaan alat bantu. Jika lansia memerlukan, sikap kita sebagai perawat tuh kayak bisa ngasih rekomendasi penggunaan alat bantu seperti popok dewasa atau alas pelindung tempat tidur gitu untuk mengurangi rasa malu dan kecemasan terkait kebocoran yang tadi punya masalah eliminasi. Terus yang kedelapan itu kita bisa mengkonsultasikan dengan tim kesehatan, bisa bekerja sama dengan dokter, fisioterapis atau tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan lansia mendapatkan perawatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan pendekatan ini, perawat dapat membantu lansia mengelola masalah eliminasi mereka dengan lebih baik, mengurangi ansietas, meningkatkan harga diri, dan mendorong lansia untuk tetap terlibat dalam kehidupan sosial. Bagaimana Atika jawabannya? Apakah sudah terjawab? Iya, baik. Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, ya selanjutnya untuk Paris bisa di on mic. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Haris. Ya, saya Faris ingin bertanya kepada kelompok kelas B. Tadi kan dijelaskan ya di slide terakhir itu ada yang namanya poin spiritual yang berpengaruh kepada pola nutrisi dan pola eliminasi dari lansia gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kan berarti kan contoh misal ada makanan-makanan yang dikonsumsinya itu dari agama tuh nggak boleh gitu. Itu makanan-makanan yang memang kaitannya dilarang-dilarang agama gitu. Nah, uh, saya mau nanya, bagaimana caranya memberikan sebuah budaya baru untuk mengajarkan lansia, uh, untuk mengajarkan lansia, untuk mengajarkan lansia bahwa budaya baru mengenai nutrisi dan eliminasi dibanding sama apa yang dilarang di agamanya gitu. Kan saya lebih butuh dibanding dengan budaya-budaya yang berkaitan sama spiritual seperti itu. Nah, kamu kelompok apa ya kemudian? Ya, terima kasih Paris atas pertanyaannya. Selanjutnya Winda boleh di on mic. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab yang ada di room chat oleh Yeni Chandra. Pertanyaannya, bagaimana peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi lansia? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa kebutuhan nutrisi bagi tubuh itu kan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Nah, di mana kondisi lansia ini pada umumnya akan mengalami penurunan. Maka dari itu, dalam melakukan perawatan terhadap lansia, setiap anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya ialah membantu melakukan persiapan makanan bagi lansia. Lalu, adanya susunan makanan lansia harus mengandung semua unsur gizi yang seperti tadi, di mana unsur gizi yang cukup sesuai kebutuhan serta seimbang dalam kondisinya. Lalu peran penting keluarga lainnya ialah di mana porsi makan juga diperhatikan sehingga lansia tidak terasa terlalu kenyang gitu. Lalu adanya membatasi penggunaan kalori hingga berat badan dalam batas normal, terutamanya makanan yang manis karena pada lansia ini juga ada yang mengidap penyakit diabetes seperti itu. Sudah di sini.
Baik, dari 5 pertanyaan yang masuk, eh, tinggal pertanyaan dari Faris ya untuk kelompok B. Maaf ya, mungkin keburu nanti sore ya. Jadi untuk Faris, pertanyaan Faris yaitu tentang masalah makanan ya. Kalau nggak salah makanan yang, maaf ya, siapa Rizka? Makanan yang mengandung yang haram yang dikonsumsi oleh lansia ya, kalau nggak salah. Pertanyaannya Faris, bagaimana menanamkan itu ke lansia? Begitu Faris? Mana Faris? Ya Bu, benar Bu. Nah, lansia itu bukan umur yang ujuk-ujuk langsung jadi lansia. Dia kan dari mulai kecil, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, terus tua. Dan tahu sudah kalau dia memang agamanya Islam, tidak boleh makan B. Ya. Nah, kalau itu sudah tertanam, otomatis seterusnya juga tertanam. Jadi lansia itu bukan ujuk-ujuk langsung lansia ya, tidak. Tapi mulai proses. Ini memang proses yang harus apa? Yang harus dijalani. Faris juga nanti akan jadi kakek-kakek. Nah, Faris agamanya apa? Islam. Islam Bu, Agamanya apa? Hah? Islam. Islam. Nah, udah tertanamkan kan dari sekarang? Nggak B ya? Nggak minum bir kan? Nggak whisky kan? Nah, ya udah tertanam sekarang. Jadi lansia udah nggak jadi masalah ya. Itu harus mati. Agamanya kepala dipotong dengan Islam itu. Jadi kalau yang mendalamin begitu sampai dia mau makan ayam aja mikir untuk makan ayam dari warung karena dia tidak tahu proses pemotongan ayam. Jadi lebih baik beli misalnya ayam yang dipotong langsung bismillahnya itu betul zret gitu, bukan dicelupin ke air panas. Ayam itu ada yang jualan yang dicelupkan ke air panas. Itu ada yang demikian. Jadi hati-hati memang kita mengkonsumsi makanan begitu. Ya, itu demikian ya. Jadi tidak ujuk-ujuk dari itu. Kemudian pertanyaan yang lainnya lagi, Rizka apa, Rizka? Udah tahu ngerti, Faris? Ya Bu, Tadi mengerti ada Bu. Terima pertanyaan. kasih Bu. Iya. Rizka, pertanyaan apa lagi? Iya, Ibu. Tadi yang pertama ada pertanyaan dari Stefani. Tadi Stefani nanya apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan fisik pada lansia. Ya, perubahan fisik banyak ya. Giginya, rambutnya, ya kan? Keriputnya, dan sebagainya ya. Banyak sekali ya. Nah, maka dari itu, kita ya, Anda juga nanti tua ya. Jadi sekarang masih dewasa, masih kulitnya kenceng ya, masih belum ada bercak-bercak lain, nggak ada kerut-kerut ya. Jadi kita harus sudah mulai menata diri ya. Maksudnya menata diri, terima apa yang akan terjadi proses dari bayi lahir, anak, remaja, dewasa, dan tua, lansia. Itu harus dipersiapkan. Ya. Kemudian makanan pun yang dibutuhkan sebetulnya makanan itu yang mengandung 4 sehat 5 sempurna itu tetap harus tertanam di diri Anda. Ya. Supaya apa? Nanti lansia. Kemudian dijaga makanannya juga jumlahnya yang dikonsumsi, jenisnya, ya. Jangan banyak-banyak makanan yang siap saji, junk food ya. Itu jangan begitu. Terus Indomie
ya, yang kira-kira yang siap sajilah. Terus sekarang ada minuman kopi Starbucks dan sebagainya. Tidaklah, pola seperti biasa tradisional, ada sayur. Lemak pun jangan banyak-banyak, walaupun kamu masih masih segar dewasa, jangan makan bakso yang banyak banget ya, berlemak baksonya, Indomie nah, tiap hari. Nah, sehingga tidak terkendali berat badan. Padahal berat badan kita topangannya adalah kaki. Kalau tubuh kita gede, besar, gendut, kakinya tidak seimbang, itu akan mempengaruhi jalannya pelan ya. Nah, itu harus ditata mulai sekarang supaya hidupnya nanti sehat ya. Selain makanan, kita juga harus olahraga ya. Kontrol kesehatan, jangan lupa 6 bulan sekali periksa gigi, atau giginya ada karang gigi harus dibersihkan dan sebagainya. Ya, jadi itu tertanam ya, tertanam sampai dengan nanti Anda lansia ya. Lansia harus menerima itu secara fisik ya, perubahan itu, rambut jadi putih, kemudian ya punya uang tarik ya. Tapi saya kurang setuju ya penarikan benang ya. Dicabut lagi, ditarik lagi. Itu harus ada perubahan-perubahan. Jadi ada klinik dokter yang menarik pakai benang nih mukanya biar nggak kisut. Nah, tetapi leher kan ditarik. Kulit tangan, kaki, vagina wanita pun bisa ditarik. Tarik. Biar bagus. Maksudnya di daerah vagina itu Anda belajar maternitas ya, maaf ya. Di daerah vagina itu ada jonjot-jonjot. Nah, semakin banyak melahirkan anak itu akan dilatasi, akan langsung jonjot. Dokter ada yang membuat jonjot-jonjot itu berjonjot-jonjot seperti gadis lagi, bisa gitu. Tapi untuk apa gitu ya? Gitu. Jadi itu tidak menerima takdir ya, atau masih belum mengingkari kehidupan ya. Jadi secara fisik peliharalah dari mulai remaja. Kemudian Anda udah belajar Kegel exercise nggak? Belajar Kegel exercise nggak di maternitas? Nah, Saat belajarlah ini Kegel sudah exercise Ibu. ya. Udah. Nah, Ya belajarlah udah Ibu. Kegel exercise pagi hari saat mandi, sore mandi, itu Kegel exercise di kamar mandi. Silakan ya. Hitungan 30 atau 25 sekuatnya Anda. Ya. Itu belajar Kegel exercise sambil berdiri. Ya. Kenapa? Itu ya. Uh, gitu ya. Kita masih di ilmu gizi Anda ambil ya. Fisik
pensiun. Ya. Kemudian di samping itu lima 55 jadinya. Kelas B ada enggak? Ini adanya kelas A, kelas B ada enggak? Halo? Izin ada, Ibu. Oh, ada. Nah, itu ya. Jadi mempersiapkan diri ya, Ibu, maaf, mempersiapkan suaranya putus-putus, kita Ibu. akan jadi lansia itu ya. Jadi jangan saat dia bekerja. Kenapa, Neng? Izin Ibu, suaranya putus-putus Ibu. Oh, suaranya putus-putus ya. Sekarang bisa putus-putus nggak ini? Putus-putus lagi nggak? Sudah jelas Ibu, tadi masih Putus-putus. Anda juga putus-putus tuh ngomong ke Ibu Odijah. Odijah apa siapa yang ngomong? Jadi mempersiapkan diri ya dari mulai nanti bekerja udah mulai nyimpen uang sedikit-sedikit ya. Kemudian baru membeli kebutuhan sesuai berlian. Setelah itu sosial itu bertetangga. Jadi dalam hal ini jangan kemungkinan misalnya nggak ikut arisan, nggak ikut senam bersama dengan RT, dengan teman-teman selingkungannya tidak, tapi tetap beraktivitas supaya tidak kesepian. Itu demikian ya. Kemudian secara psikologi ya diajak ngomong, ngobrol lansia supaya dipersiapkan supaya lansia tidak merasa tidak diinikan, diabaikan oleh keluarga, ya. Tapi diajak ngomong harus bagaimana. Dan lansia ciri khasnya senang dia diajak ngobrol untuk menceritakan kehidupan dulunya itu, live review. Nah, itu dia senang cerita macam-macam. Itu lansia ya. Jadi begitulah ya, kebutuhan-kebutuhan lansia. Kemudian jangan sampai terjadi karena tidak pernah olahraga, tidak salah satunya tidak pernah Kegel exercise, senam olahraga senam lansia, ataupun katanya sekarang untuk supaya lututnya bagus, maksudnya tidak mengalami kekeroposan, dia berenang. Kalau nggak bisa berenang, jalan di air, maju ke belakang. Nah, ataupun bisa juga kita ikut yoga. Tapi yoga tiba-tiba lansia itu sulit karena apa? Mungkin serba kaku semua. Nah, seusia Anda itulah yoga perlu. Ya, itu. Baiklah, silakan Rizka, ada pertanyaan lagi nggak atau sudah? Mana Rizkanya? Ya, Ibu. Sepertinya cukup, Ibu. Tadi sudah terkumpul 5 pertanyaan. 5 pertanyaan, udah cukup? Kemudian udah dijawab semuanya? Atau terjawab dengan ungkapan-ungkapan Ibu? Iya, 5 pertanyaan sudah terjawab semua, Ibu. Kamu mempersiapkan diri ya, nanti akan jadi lansia. Nanti kamu lulus, kemudian menabung untuk mempersiapkan yang akan datang. Kemudian siap kehidupan ini akan kehilangan anak,
ya karena anaknya menikah ya, itu harus dipersiapkan. Menikah itu kan jauh dari keluarga, udah lepas ya. Terus kehilangan pasangan, harus siap juga gitu. Jangan sampai jadi stres ya. Stres, kehilangan pasangan atau kehilangan anak sehingga memikirkan akhirnya bisa sakit ya. Kita punya anak 3, semua nikah ya di bawah suaminya, kita harus ikhlas terus hidup sendiri di rumah misalnya karena suaminya meninggal, ya harus ikhlas, harus bisa menata diri ya hidupnya sehat, bahagia dan sejahtera di hati masing-masing. Jangan dibawa stres memikirkan anaknya di sana gimana, anak di sana gimana, anak di sana gimana. Jangan. Memikirkan, memonitor, tetap dilakukan dengan komunikasi anak cucu. Medianya bisa Instagram, ya kan, Rizka? Kamu pacaran juga pakai video call bisa, ya? Udah, kalau semuanya sudah terjawab, tolong nanti kelas A, kelas B di print out itunya makalahnya, kemudian nanti karena kalau ujian dari itu, dari sumbernya, ya. Terima kasih Ibu Ariskian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih juga. Sehat-sehat semua. Ibu Liv ya. Iya, terima kasih banyak.